Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anima Alfifokina. Saya dari program studi S1 Farmasi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gangguan psikiatri. Yang pertama, pada penyakit ansietas. Untuk penyakit ansietas secara umum merupakan suatu gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan cemas yang umum. Untuk etiologinya, yang pertama bisa dipandang dalam pandangan psikoanalisis, yang kedua pandangan kognitif behavioral, yang ketiga preventif biologis. Untuk diagnosis dari ansietas secara umum yaitu dengan menggunakan kuesioner self report. Untuk patofisiologinya ada tiga. Yang pertama model non adrenergic, yaitu glukokortikoid mengaktifkan tokul kaeraleus yang berpengaruh dalam mengatur ansietas. Yang kedua model serotonin yang timbul dari nukleus rape di batang otak mensarafi dianggap terlibat dalam suatu gangguan ansietas. Yang ketiga model GABA, yaitu GABA merupakan suatu neurotransmitter inhibitor yang penting dalam sistem saraf pusat yang mengatur banyak rangsang di daerah atau sehingga dapat menyebabkan suatu gangguan ansietas. Farmakoterapi pada ansietas secara umum ini yang pertama dapat menggunakan obat. Untuk obat first line-nya ada duloxetine, escitalopram, pavosetin, seralin, venlafaxine XR yang ada second line yang terdiri dari benzodiazepin, buspirone, imipramin, pregabalin. Yang kedua ada penyakit kecemasan secara sosial. Kecemasan sosial ini merupakan suatu gangguan kecemasan di mana seorang itu merasa takut berlebihan berada di lingkungan sosial tanpa alasan yang jelas. Diagnosisnya itu social phobia inventory. Untuk etiologinya itu dapat dilihat dari tiga pandangan. Yang pertama psikodinalis, yang kedua kognitif behavioral, yang ketiga adalah biologi. Untuk patofisiologi dari kecemasan sosial yang ada tiga macam. Yang pertama ada model non adrenergic, yaitu glukokortikoid mengaktifkan locus kaeroleus yang berperan dalam mengatur suatu ansietas. Model yang kedua ada model serotonin, merupakan bagian yang timbul dari nukleus nape di batang otak mensarafi sebagian macam struktur yang dianggap terlibat dalam suatu gangguan ansietas. Yang model terakhir, model ketiga adalah model GABA. GABA itu merupakan suatu neurotransmitter inhibitor yang penting dalam suatu sistem saraf pusat yang mengatur banyak rangsangan di daerah otak. Untuk farmakoterapi kecemasan sosial ini yang ada
terapi first line ya, terdiri dari beberapa obat. Yang pertama ada escitalopram, fluvoxamine CR, paroxetin, sertalin, venlafaxine XR. Untuk second line terapi ada clonazepam, citalopram, ada clonazepam dan citalopram. Tujuan dari terapi kecemasan sosial ini meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Yang ketiga ada panik. Panik itu merupakan munculnya serangan panik yang tidak diduga, meliputi reaksi suatu kecemasan yang sangat instan atau berlebihan, disertai sindrom fisik. Diagnosis dari panik ini ada Yellow-Born Obsessive Compulsive Scale. Untuk etiologinya ada 3 pandangan, yaitu psikologis, kognitif, sama biologis. Farmakoterapi pada untuk patofisiologinya terlebih dahulu. Patofisiologi pada terapi ini pada penyakit ini ada 3, sama seperti yang tadi kecemasan sosial, yaitu model adrenergik. Pada glukokortikoid mengaktifkan locus coeruleus yang berperan dalam mengatur suatu penyakit ansietas. Yang kedua model serotonin merupakan bagian yang timbul dari nukleus nape di batang otak yang mensarafi berbagai macam struktur yang dianggap terlibat dalam suatu gangguan ansietas. Yang ketiga ada model GABA. GABA di sini itu merupakan neurotransmitter inhibitor yang penting dalam sel saraf pusat, mengatur banyak rangsangan di daerah otak. Untuk farmakoterapi pada penyakit panik, yang pertama pada serangan panik, yang pertama ada penanganan psikologi, itu dengan PCT, panic control terapi. Yang kedua ada farmakologi. Farmakologinya di sini dengan menggunakan obat. Yang pertama ada first line terapi, yaitu obat SSRI dan venlafaxine XR. Untuk second line terapi ada alprazolam, citalopram, clompramin, clonazepam, sama impramin. Tujuan dari terapi serangan panik ini untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Selanjutnya ada gangguan stres pasca traumatis. Ini merupakan suatu reaksi meditatif yang berkelanjutan terhadap suatu pengalaman yang traumatis. Untuk etiologinya itu ada psikodinamika, biologi, kognitif, dan behavioral. Untuk diagnosisnya itu pengukuran self-report yang menilai gejala inti dari suatu penyakit tersebut. Selanjutnya untuk patofisiologi itu ada 3 tahapan sama seperti tadi, yaitu ada 1 model adrenergik, yang kedua ada glukokortikoid, yang kedua ada model serotonin, dan yang ketiga ada model GABA. Untuk farmakoterapi pada penyakit ini itu ada first line terapi, ada terapi farmakologi, sama ada terapi driving test incident
kritikal. Yang pertama, first line terapi itu contoh obatnya ada golongan SSRI dan venlafaxine. Yang second line terapi ada mirtazapine, amitriptyline, irniprame. Selanjutnya ada penyakit gangguan tidur atau biasa kita kenal dengan insomnia. Insomnia atau gangguan tidur merupakan suatu gangguan tidur yang paling sering terjadi dan paling dikenal oleh masyarakat. Insomnia ini merupakan suatu kesulitan dalam memulai atau mempertahankan pola tidur seseorang. Etiologi insomnia, faktor-faktor yang dapat menyebabkan insomnia, yang pertama ada usia, yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada kondisi medis dan psikiatri, yang keempat ada faktor lingkungan dan faktor sosial. Untuk diagnosis dari gangguan tidur atau insomnia, menurut Sadok Benjamin dan Sadok Virginro, apabila keluhan utama merupakan tidur yang tidak bersifat menyegarkan atau kesulitan dalam memulai ataupun mempertahankan tidur, dan keluhan ini terus berlangsung sedikitnya selama 1 bulan, itu bisa dikatakan suatu gangguan tidur atau biasa kita sebut dengan insomnia. Untuk gambaran klinis dari insomnia, biasanya dirasakan umum berupa waktu tidur yang kurang, mudah terbangun pada malam hari, bangun tidur lebih awal. Hal ini menyebabkan kualitas tidur menurun. Akibatnya, menurunnya kualitas hidup dapat menurunkan kualitas hidup, produktivitas, dan keselamatan, serta dapat menyebabkan tubuh terasa lemah, letih, dan lesu akibat tidur yang tidak lelap atau tidak tenang. Untuk patofisiologi dari insomnia belum bisa dijelaskan secara pasti. Tetapi gangguan insomnia ini dihubungkan dengan hipotesis peningkatan arousal. Arousal dikaitkan dengan struktur yang memicu kesiagaan di aras ascending reticular activating system pada hipotalamus basal vertebrae yang berinteraksi dengan pusat-pusat pemicu tidur, interaksi dengan pada bagian otak di anterior hipotalamus dan talamus. Hiperarousal ini merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tingginya tingkatan kesiagaan yang merubah respon terhadap situasi spesifik seperti lingkungan tidur. Untuk penata laksanaan terapi insomnia, ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi bisa dilakukan dengan teknik deconditioning. Pada teknik ini, pasien itu diminta untuk menggunakan tempat tidurnya hanya untuk tidur, tidak digunakan untuk aktivitas hal lain. Bila pasien tersebut tidak tidur dalam waktu 5 menit, maka mereka diminta untuk bangun dan melakukan hal lainnya. Yang kedua, dengan edukasi tentang sleep hygiene. Menurut Ebert Mitchell 2008, dengan menggunakan terapi kontrol stimulus. Yang ketiga ada terapi kognitif. Pasien insomnia sering memiliki pikiran dan kepercayaan yang negatif tentang kondisi mereka sendiri. Tetapi dalam terapi ini
membantu pasien dalam menangani pemikiran-pemikiran tersebut dan kepercayaan mereka yang tidak tepat, dan juga dapat membantu menurunkan kecemasan yang berhubungan dengan insomnia. Dan yang terakhir, terapi pembatasan tidur. Di terapi ini didasarkan pada prinsip bahwa membatasi waktu yang dihabiskan di tempat tidur dapat memperbaiki suatu kualitas hidup. Yang kedua ada terapi farmakologi. Itu bisa dengan menggunakan obat golongan benzodiazepin. Contohnya ada nitrazepam, flurazepam, estazolam, dan golongan non benzodiazepin. Contohnya zolpidem. Pada orang usia lanjut, dosis yang diberikan harus lebih kecil dan peningkatan untuk dosis harus dilakukan secara perlahan untuk menghindari suatu overdose atau intoksisitas dari obat gangguan tidur insomnia tersebut. Selanjutnya ada penyakit generalized anxiety disorder atau kecemasan secara umum. Penyakit ini merupakan suatu perasaan khawatir yang berat dan menyeluruh serta menetap atau bertahan lama, disertai dengan gejala somatik, motorik dan otonomik yang menyebabkan gangguan fungsi sosial atau fungsi pekerjaan, dan perasaan nyeri yang hebat serta perasaan yang tidak enak. Untuk patofisiologis dari penyakit ini, bagian otak yang terlibat yaitu pada bagian otak yang terlibat pada gangguan kecemasan ini adalah amigdala yang memegang peran penting dalam memodulasi suatu rasa takut. Pada pemeriksaan ditemukan bahwa terjadi peningkatan respon kecemasan karena penurunan ambang batas ketika merespon suatu peristiwa sosial. Amigdala dan sistem limbik berhubungan erat dengan korteks prefrontal dan dapat ditemukan aktivasi abnormal sistem limbik dan korteks prefrontal. Untuk etiologi pada penyakit ini, pada suatu penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan genetik pasien gangguan cemas menyeluruh dan gangguan depresi mayor pada perempuan. Sekitar dari 25% dari keluarga tingkat pertama penderita gangguan cemas menyeluruh juga menderita gangguan yang sama. Pada pasien gangguan cemas menyeluruh juga ditemukan suatu perubahan pada neurotransmitter, abnormalitas pada serotonin, GABA, norepinefrin, glutama, dan kolesistokinin. Untuk farmakoterapi dapat dilakukan dengan penggunaan obat. Yang pertama, golongan dari benzodiazepin. Ini dimulai dengan dosis yang rendah dan ditingkatkan sampai mencapai respon terapi selama 2-6 minggu, kemudian dilakukan tapering off selama 1-2 minggu. Contoh obatnya ada diazepam, ini merupakan long action, ada chlordiazepoxide merupakan long action, lorazepam merupakan short action, clobazam merupakan medium action, dan alprazolam merupakan ultra short action. Untuk golongan non benzodiazepin ada sulfide,
buspirone, dan SSRI. Selanjutnya ada terapi psikoterapi. Terapi bisa dilakukan dengan terapi kognitif perilaku, yaitu dengan mengajak Tuan A, misal Tuan A secara langsung mengenali distorsi kognitif dan pendekatan perilaku, mengenali gejala somatik secara langsung, terutama pendekatan behavioral, yaitu suatu relaksasi. Yang kedua ada terapi suportif dan terapi berorientasi tilikan.